Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini masih tentang urban legend Yuk, yang viral banget nih, yang dulu sangat-sangat viral banget di tahunnya. bahkan dibuatin film. Iya, itu ada cerita atau urban legend tentang rumah kentang yang ada di Bandung. Apakah Mas Dio tahu nggak ceritanya? Pernah dengar, tapi Oke. belum pernah nonton filmnya kebetulan. Oke, jadi Mas Dio ini tahu infonya tentang rumah kentang yang ada di Bandung. Daripada berlama-lama lagi, lebih baik kita kasih opening dulu ya. Oke, jadi Mas Tio ini udah tahu nih segelintir kisah tentang apa namanya urban legend rumah kentang yang ada di Bandung. Jadi ini kan salah satu cerita yang viral banget dulu ya, bahkan dijadiin film kalau nggak salah 2 kali ya. Iya, Di tahun 2008 sama 2012 benar. saat itu. Jadi rumah kentang Bandung ini infonya itu karena ada seorang anak kecil berketurunan Belanda yang terrebus hidup-hidup di kuali kentang saat orang tuanya atau orang-orang Belanda ini lagi pesta saat itu. Oh, Infonya kayak gitu. jadi gitu ya. Oke. Dan katanya juga banyak yang melihat juga itu kayak anjing siluman atau siluman anjing dan genderuwo sosok hitam lah di rumah tersebut. Di sekitar rumah. Dan santer banget bau kentangnya, terutama di malam hari. Itu sih yang gue dengar lah, ini kayak gitu. Oke, jadi Mas Tio nih taunya kisah tentang apa namanya? Ada sebuah pesta di rumah Belanda. Nah, pestanya itu ada bocah ya berarti ya? Ada Iya. bocah pemilik rumah katanya. Iya, Pemilik karena rumah. rumah itu kan bisa dibilang udah lama banget. Kalau nggak salah itu dibangun tahun 1907. Oke, udah 100 tahun lebih berarti Udah ya. 100 tahun lebih. Nah, jadi ada bocah yang masuk ke kuali. Ke kuali Oke. perebusan kentang. Oke, itu cerita Itu Mas. ceritanya Iya. yang gue dapat Oke. kayak gitu. Oke, gue juga mau nambahin nih cerita yang gue tahu sendiri tentang apa namanya rumah kentang ini. Jadi rumah kentang yang gue tahu ada sama ceritanya hampir sama mungkin ya. Cuma kayaknya nih beda pembahasan cerita gitu kayak pembawaannya cerita itu beda. Jadi tuh kayak ada seorang pembantu rumah tangga lah kayak ART, sorry, ART asisten rumah tangga itu punya anak majikan yang kayak yang katanya tuh kayak bandel banget deh, kayak bangor gitu. Nah terus dia Kesel sama itu anak. iya sama itu bocah sama itu bocah Belanda gitu kan, akhirnya direbus Hidup-hidup hidup-hidup. di kuali itu. Iya, itu cerita yang gue tahu ya. Jadi makanya orang-orang kalau sama cerita orang-orang kalau lewat itu rumah bau kentang pada malam hari gitu. Jadi dia tuh ngerebus si bocahnya itu pas malam-malam, besok paginya dihidangin buat keluarganya, buat keluarga majikan nih gitu. Pas ditanyain anaknya Sadis ya. kemana gitu, belum bangun, Padahal udah direbus. udah direbus gitu barang-barang kentang. Oke, itu Iya. pas orang-orang lewat rumah itu katanya suka ngeliat bocah kekikikan tapi mukanya merah kayak habis kena air panas lah gitu. Kayak bocah, iya, habis direbus ini Iya. ya. Filmnya juga kayak gitu mas soalnya. Oh, di filmnya kayak gitu. Iya. Di filmnya kayak gitu bau kentang. Jadi rumahnya itu mau dijual cuma nggak laku. Ternyata tuh emang ada apa namanya mistisnya gitu. Jadi banyak yang nggak mau beli. Bau kentang nih gitu kan. Ternyata ya ada bocah yang kerebus gitu ceritanya. Itu sih yang gue tahu. Tapi kalau misalnya yang siluman itu gitu ya, atau yang apa namanya gondoruo ya, itu Iya, gue baru tahu nih, baru tahu banget gitu. Mungkin ada kawan setapak yang tahu atau pernah bahkan pernah lewat Bandung ya, nama jalannya apa? Antara Jalan Banda dan Jalan Aceh di Kabupaten Bandung Wetan, Kota Bandung ya. Nah,
Di Bandung itu kalau misalnya kalian pernah lewat nih atau pernah foto deket rumah itu atau di rumah itu, bisa kasih tahu dong ceritanya kayak gimana, apakah emang bener nih baunya bener-bener bau Iya. kentang gitu atau bau yang lain gitu. Ada lagi yang lo tahu nggak tentang rumah kentang ini nih? Itu kan hoax, katanya itu hoaxnya. Iya, bisnisnya. bisnisnya. Tapi Kalau faktanya itu kayak adalah gimana? Yang gue baca secara logika, kuali tempat ngerebus kentang itu rata-rata itu kecil, tidak muat untuk seorang bocah dimasukin di situ. Jadi secara fakta kemungkinan itu adalah bisa dibilang palsu atau hoax gitu. Terus yang kedua, kenapa bau kentang terutama di malam hari ya? Karena katanya faktanya si pemiliknya ini itu tuh pernah bukan pernah ya, bekerja sebagai botani atau ilmuwan tanaman. Yang menghadirkan tanaman yang dia tanam itu selalu menimbulkan aroma kentang terutama di malam hari. Oh, jadi pas malam dia itu muncul kayak wangi-wangi tanaman, kayak wangi tanaman kentang gitu, rebusan kentang gitu ya. Dan Di itu cuma malam ada hari. malam hari doang Iya. gitu ya. Berarti sama kayak tanaman lain ya yang mengeluarkan karbon monoksidanya pada malam hari gitu. Betul. Oke. Itu Masuk fakta akal, kedua. masuk Terus akal. fakta ketiganya adalah yang gua baca bahwa rumah tersebut itu sekarang udah dibeli. Dibeli. Udah dibeli dan dibangun sebuah restoran. Dengan nama Namanya restoran? Rumah Kentang 1908. Dan itu banyak sebenarnya bangunan aslinya masih utuh ya, maksudnya dalam artian pondasinya, tapi beberapa interior itu ada yang dirubah, jadi kesan mistisnya, kesan horornya itu udah nggak ada sih sebenarnya saat ini ya. Gitu. Berarti beberapa mitos yang ada di Bandung itu kisahnya jadinya kayak good ending sih ya. Menurut gue jadi kayak kisah good ending, kayak cerita ambulan Bandung itu udah dijual gitu ya. Yang katanya horor banget tuh, bisa jalan-jalan sendiri gitu kan. Terus ada rumah gurita. Rumah gurita yang kemarin kita baru omongin sama Mas Randi. Itu udah dijual juga dengan harga 25M gitu. Dan sekarang rumah kentang ini udah dijadiin sebuah restoran gitu. Restoran, namanya Rumah Kentang juga. Nah dulu juga yang ambulan ini juga pernah jadiin tempat distro gitu. Jadi ya nggak semenyeramkan apa ya kata orang sih. Betul. Gitu. Mungkin kita pernah lihat, pernah lewat atau pernah tahu gitu cerita-ceritanya, tapi kita nggak pernah tahu fakta di baliknya gitu. Sampai kalau kata sekarang tuh kayak ada nilai jualnya lah. Iya. Gitu. Mungkin rumah kawan-kawan setapak ada cerita horor, terus dijadiin distro mungkin jadi laku gitu ya. Kan kita nggak ada yang tahu gitu. Ada story-nya ya, Iya. yang membuat atau mengundang orang untuk datang ke situ. Nah itu salah satu rumah kentang, rumah gurita sama hantu ambulan gitu, yang ada ceritanya tentang di Bandung gitu. Nah dari Mas Tio ada yang mau ditambahin lagi ceritanya? Mungkin tambahan sedikit dari gua, kalau misalnya kenapa tempat-tempat seperti itu terbilang atau cerita masyarakat itu angker, karena menurut gua karena jarang atau udah lama nih nggak ditempatin. Sepi. Jadi dia mengundang aura, karena kan bagaimanapun sosok-sosok seperti itu, entah apapun itu ya, yang familiar kan kuntilanak lah, pocong segala macem, itu kan butuh tempat untuk bernaung. Jadi karena tempat itu kosong, udah lama, lembab, jadi mereka-mereka yang datang dari luar nih pada ke situ semua. Makanya rame gitu. Mungkin tadinya nggak ada apa-apa aja di rumah itu ya? Tapi karena emang kosong jadi tempat mereka. Gitu. Nah itu menurut gua. Ya sebelumnya juga gua mau nambahin untuk terakhir kalinya. Jadi tuh katanya rumah kentang itu kayak kita lewat nih, bauannya tuh pengen ngebut tuh, karena tercium bau Udah takut duluan gitu ya. Nah itu yang menyebabkan katanya tuh banyak kecelakaan. Jadi jalan itu ntar kecelakaan. Ternyata tuh emang faktanya gimana? Jadi faktanya tuh kayak emang jalanan itu masih minim pencahayaan. Penerangan. Iya, masih minim pencahayaan dan penerangan gitu. Jadi kayak gelap lah ya. Gelap gitu, kayak di situ tuh kan ada namanya juga dalam komplek ya. Jadi tuh kayak kita lewat nggak tahu ada polisi tidur
gitu. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba karena iya. kurangnya pencahayaan itu gitu. Emang bener kalau kita lewat situ mungkin ya cium bau-bau Aroma, tanaman iya. kentang. Ternyata itu dari yang dibilang ada beberapa tanaman atau tumbuhan yang mengeluarkan bau kentang gitu. Jadi kita bawaannya kayak apa namanya udah ketakutan Tertidur, juga iya, ya udah ketakutan. takut tuh jadi ngebut gitu. Wah bau-bau kayak gini nih gitu. Jadi udah bawa ngebut nggak tahu lihat jalan atau enggak. Terus kecelakaan. Kecelakaan. Terus Jadi, kita kaitin lagi dengan ya, mistis. pastilah Indonesia Oke. kayak gitu. Tapi ya namanya Indonesia ya penuh dengan hal mistis. Iya. Ya. Jadi ya banyak cerita-cerita hal mistis yang nggak masuk akal, cuma kita terpaksa menerimanya gitu. Karena udah bertahun-tahun cerita itu dan dari mulut ke mulut. Benar sekali. Itu sih. Oke, sebelum kita undur diri, ada lagi buat temen? Cukup sih Cukup ya? kalau dari gua. Oke, buat kawan-kawan Stapa, jika menyukai cerita tentang seperti ini, bisa untuk diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Pokoknya jangan lupa diklik. Oke. Daripada berlama-lama lagi, tapak misteri backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye-bye.